Halo adik-adik sekolah minggu KSKI Jemaat Betani Cabang Nginden, KSKI Cabang Manyar, KSKI Cabang Citraland, KSKI Cabang Sukomanunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Ikuti saya ya. Shalom adik-adik. Selamat siang, kita bertemu lagi dalam ibadah online di hari Minggu 17 Mei 2020 bersama Kak Gloria dan Kak Rahel. Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Hari ini kakak ajak semuanya untuk lipat tangan, tutup mata, kita mau sama-sama berdoa ya. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bisa beribadah secara online. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami mau memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, hari ini kita pakai apa ini, Kak? Wah, ini kita pakai baju tentara, Kak. Tentara? Iya, karena kita semua dan adik-adik itu adalah tentaranya Tuhan Yesus. Oh, bener banget. Berarti kita Laskar Kristus ya, Kak? Betul, Kak Rahel. Oh, kalau gitu Kakak punya yel-yel nih, Kak. Wah, seperti apa yel-yelnya? Ayo, kita sama-sama belajar ya di rumah ya, adik-adik. Oke. Ikuti kakak dulu ya. Kalau kakak bilang kapten datang, adik-adik di rumah jawab siap. Lalu kalau kakak bilang iblis datang, adik-adik jawab no, watau. Oke, tapi tendangnya nggak boleh tendang barang atau ada orang di depan ya? Nggak boleh. Bisa kan adik-adik? Bisa kan? Gampang, Oke. Kakak. Bersama-sama yuk, Kak, gerakan. Oke. Kapten datang, siap. Iblis, no, wajar. Oke, semangat ya semuanya. Sekarang kita mau nyanyi Laskar Kristus, Kak. Betul, karena kita adalah Laskar Kristusnya Tuhan. Amin. Saya bukan Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. sekali lagi ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Oke. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama muji Tuhan dengan semangat.
kita akan siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kita akan menyanyikan satu pujian, nyanyikan dengan sungguh-sungguh, dengan sikap yang baik. Bapakku datang padamu. Semuanya tutup mata, katakan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah Nah adik-adik, mari sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita ya, kita mau sama-sama berdoa. Ambil sikap doanya yang baik, kakak pimpin doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sungguh baik sama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami lebih taat lagi Tuhan. Ajari kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Berkati juga kakak guru yang akan menyampaikan firman. Biarlah kakak guru kami dapat menyampaikan firman dengan baik, dan firman yang kami terima juga dapat kami terima dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Loh, jadinya Kimi kok sendirian sih? Iya, memang sekarang nggak boleh kumpul-kumpul rame-rame dulu, supaya virusnya tidak nurak. Tapi jadinya siapa nih yang firman ya? Halo? Pada? Siapa nih yang firman? Halo Kimi. Halo Kimi. Halo. Loh, Kak Cynthia, kenapa Kak Cynthia pakai baju kayak tentara begitu? Iya dong, soalnya hari ini kita mau belajar dari kisah seorang tentaranya bangsa Israel.
Gitu Kimi. Wow, tentara. Tapi siapa ya tentara di bangsa Israel? Namanya adalah Gigi. Gigi. Bukan, masa Gigi sih? Bukan Gigi. Namanya Gideon. On. Gideon. Gibran. Kok Gibran sih? Bukan Gibran. Lagi kita ulang. Gideon. On. Gideon. Nah, betul Kimi. Kita mau belajar dari kisah Gideon. Tapi Gideon itu siapa ya, Kak? Gideon itu adalah tentaranya bangsa Israel. Dia pemimpin bangsa Israel. Oh, oke. Kalau gitu Kak Cynthia ceritain deh. Nanti Kimi dengerin, oke? Oke, Kimi dengerin ya. Adik-adik juga semuanya dengerin. Buka telinganya, siapkan hatinya, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, adik-adik, kita mau belajar dari Gideon. Gideon ini siapa sih? Nah, waktu zamannya Gideon, orang Midian ya, itu berkuasa atas bangsa Israel. Dan orang Midian ini sangat jahat. Ya, sangat jahat sama bangsa Israel. Jadi bangsa Israel waktu itu menderita sekali. Mereka susah makan, hewan ternaknya nggak ada. Jadi mereka menderita, Kimi. Wah, kasihan sekali bangsa Israel. Lalu orang Israel berseru sama Tuhan. Mereka meminta pertolongan kepada Tuhan. Gitu. Dan akhirnya Tuhan memilih Gideon untuk memimpin bangsa Israel mengusir musuh. wow, gitu ya Kak ya. Lanjutannya gimana ini Kak? Nah, kakak lanjutin ya. Ternyata untuk menjadi tentaranya Gideon pada waktu itu tidak mudah loh ya. Ada syarat-syaratnya. Kita mau pelajari dari kisah Gideon ini. Ternyata ada syarat-syaratnya. Kita baca ya. Baca Alkitabnya. Ayo semuanya cari Alkitabnya. Ayo kakak kasih waktu untuk cari Alkitabnya. Adik-adik, ayo semuanya buka Alkitabnya. Kita mau baca Alkitab dari kitab Hakim-Hakim. Semuanya buka, kitabnya ada di Perjanjian Lama. Ayo, semuanya buka kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim ini setelahnya Yosua adik-adik ya. Setelahnya Yosua ada kitab Hakim-Hakim. Kita buka di Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Kita baca di ayat yang ke-2. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyatnya bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Nah, dari ayat ini adik-adik dan juga Kimi, kita mau belajar kalau syaratnya adalah kita nggak boleh sombong. Yo, siapa yang suka sombong? Yang suka kalau pinter terus menyombongkan dirinya, kalau cantik menyombongkan dirinya. Nggak boleh, Tuhan nggak suka sama orang sombong ya. Sama dengan di ayat kedua ini juga diperingatkan, bangsa Israel yang memegah-megahkan diri itu Tuhan gak suka. Jadi mereka banyak yang akhirnya tidak menjadi tentaranya Gideon yang ikut mengusir musuh. Ya, terus kita baca lagi di ayat yang ketiga. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Wah, jadi syarat yang kedua adalah tidak boleh takut dan gentar. Gak boleh takut, gak boleh gentar. Ya, sampai ada 22.000 orang loh Kimi yang akhirnya tersingkir. Mereka gak bisa jadi tentara dan tersisa hanya 10.000 orang. Waduh, ternyata banyak yang takut dan gentar. Jadi
kita semua meskipun ada COVID ini ya, kita nggak boleh takut, tapi kita tetap harus jaga kebersihan ya adik-adik. Nah, berarti tuh. Ben, kalau Kimi dan adik-adik tidak boleh sombong dan takut ya Kak? Betul sekali. Kakak lanjut ke syarat yang ketiga ya adik-adik. Kita baca di ayat yang ke-5. Ya, kita langsung ke ayat yang ke-5. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Nah, dari ayat ini kita mau belajar, ternyata Tuhan mau memisahkan orang-orang yang serakah, orang-orang yang tamak. Tuhan gak suka sama orang-orang yang tamak, yang serakah. Jadi dari ayat ini menggambarkan kalau kita gak boleh tamak, kita gak boleh serakah, Kimi. Gitu. Jadi kalau misalnya nih mama udah kasih kita susu 1, terus dikasih lagi 1 buat adik atau buat kakak, ya udah cukup kita punya 1. Jangan terus kita rampas punyanya kakak kita atau adik kita, Kimi. Tuhan gak suka loh ya. Itu ya. Jadi ada 3 syarat tadi. Yang pertama adalah tidak boleh sombong. Betul ya Kak? betul sekali. Yang kedua adalah tidak boleh takut. Betul. Tidak boleh sombong, tidak boleh takut. Dan yang ketiga, Tidak boleh serakah. sip. Siap nggak Kimi begitu? Siap dong Kak. Asik, adik-adik semuanya pasti juga siap ya. Kita mau jadi tentaranya Tuhan. Tapi nggak harus kok kita jadi tentara seperti ini terus kita pergi berperang, nggak harus. Kita mau mengusir iblis, mengusir musuh kita dengan cara kita. Ya tadi kita lakukan. Kita tidak boleh sombong, kita mau rendah hati karena kita sadar kalau semua yang diberikan Tuhan itu anugerah Tuhan. Kecantikan, kepintaran, hikmat, juga semuanya itu dari Tuhan. Terus yang kedua, kita tidak boleh takut karena Tuhan menyertai. Dan yang ketiga, kita nggak boleh tamak, kita nggak boleh serakah. Kita lanjutkan ya adik-adik, bagaimana kisahnya Gideon dan tentaranya itu mengusir musuh. Kita baca di Hakim-Hakim pasal 7 ayat 20 ya. Di ayat 20 kakak bacakan, demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup. Kakak berhenti dulu, kakak peragakan. Jadi mereka meniup sangkakala, mereka pegang sangkakalanya di tangan kanan. Gak persis ya sangkakalanya seperti ini, tapi ini kakak peragakan. Mereka pegang pakai tangan mereka. Lalu mereka juga memegang obor. Mereka memegang obor di tangan kirinya ya. Ini sebagai obornya. Obornya mestinya ada apinya ya, yang menyala-nyala gitu ya. Kemudian mereka juga berseru. Mereka berseru apa ya? Kakak lanjutkan baca. Pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Waduh, mereka hanya meniup sangkakala, kemudian memegang obor, dan musuh menjadi kacau. Mereka kacau balau dan mereka kalah. Hebat sekali Allah kita. Wah, seru sekali ya Kak. Mulai dari orang Israel yang dipilih dan diseleksi menjadi tentara, sampai akhirnya mereka menang karena kuasa Tuhan. Iya, memang hebat sekali kuasa Tuhan kita. Hanya dengan meniup sangkakala, memegang obor, musuhnya kacau balau. Hebat sekali ya. Kita punya ayat hafalan kita, Kimi.
Apakah ayatnya? Kita buka ya, ayatnya ada di kitab Yesaya. Ayo adik-adik cari dulu kitab Yesaya. Juga ada di Perjanjian Lama. Setelahnya Kidung Agung ada Yesaya. Kita buka di pasal yang 41. Ya, buka angkanya yang besar 41. Kemudian ayatnya ada di 10. 41 ayat 10a. Ya, 10a aja. Kak Cynthia bacakan, adik-adik yang sudah ketemu juga bisa katakan amin. Amin. Oke, kita baca sama-sama ya Kimi. Oke Kak. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Sekarang kita rubah kata aku menjadi Tuhan. Kemudian kata engkau menjadi aku. Ini ngerti? Paham. Adik-adik pasti juga paham. Ayo kita ulangi lagi. Janganlah takut sebab Tuhan menyertai aku. Janganlah bimbang sebab Tuhan ini Allahku. Sekarang kita pakai gerakan ya adik-adik. Tirukan gerakannya Kak Cynthia. Yesaya pasal 41 ayat 10a. Bunyinya, janganlah takut sebab Tuhan menyertai aku. Janganlah bimbang sebab Tuhan ini Allahku. Oke, kita ulang sekali lagi pakai gerakan ya adik-adik. Pasti semuanya bisa. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut sebab Tuhan menyertai aku. Janganlah bimbang sebab Tuhan ini Allahku. Oke, pasti adik-adik semuanya bisa semuanya. Ini hafal nggak? Hafal dong Kak. Adik-adik di rumah pasti juga bisa menghafalkan. Iya. Wah, kita sudah selesai nih. Kita belajar dari Gideon bahwa kita tidak boleh Sombong. Kita tidak boleh takut. Oke, dan tidak boleh serakah. Oke, dan tadi ayat hafalan kita ada di Yesaya 41 ayat 10a. Kita sudah selesai nih Kimi. Ayo kita pamit ya. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. See you and God bless you all. Shalom adik-adik, Kak Sentanu di sini dan hari ini kita akan membuat aktivitas yaitu obor yang tadi dibawa sama Gideon. Nah, Kak Sen hari ini mau tunjukkan alat-alat bahannya apa saja dan cara pembuatan obor ini bagaimana. Yang pertama, kita membutuhkan kertas HVS putih. Nah, HVS ini kalian bisa gunakan untuk menggambar nanti ya. Nah, kita cuma butuh satu sebenarnya, tapi kalau adik-adik takut salah, kalian bisa menggunakan 2-3 lembar ya kertas HVS putih. Kemudian kita juga membutuhkan spidol. Nah, spidol nanti kita butuhkan untuk mewarnai tongkat obornya. Yang berikutnya kita pakai pensil. Pensil nanti kita gunakan untuk mengarsir tipis ya. Jadi mewarnai tapi tipis banget. Nanti Kak Sen ajari tekniknya untuk mengarsir menggunakan pensil. Kemudian kita pakai gunting. Nah, gunting ini benda tajam ya adik-adik. Jadi adik-adik di rumah harus menggunakannya secara hati-hati. Kemudian Kak Sen di sini ada kertas scrap. Nah, kertas scrap nanti kita bikin untuk api obornya ya. Tapi Kak Sen di sini pakai kertas scrapnya warna merah dan oranye. Nah, kalau kalian tidak punya kertas scrap di rumah, kalian bisa gunakan kertas lipat kalau ada ya. Yang warna merah dan oranye karena kita membutuhkan warna dari api ya, adik-adik. Oke, yang pertama kita mau gambar dulu tongkat obornya ya. Kak Sen mau tunjukin cara menggambar tongkat obornya seperti ini. Ya, nanti kalau sudah jadi tongkat obornya akan jadi seperti ini ya adik-adik ya tongkat obornya. Nah, kemudian kita akan warnai bagian bawahnya dulu. Nah, bagian bawahnya ini kita akan warnai warna hitam ya adik-adik. Tapi kalau adik-adik mau menggunakan warna kayu yang lain tidak apa-apa seperti warna coklat atau warna lainnya ya. Tapi Kak Sen di sini hari ini mau warnai dengan warna hitam. Nah, Kak Sen akan warnai dengan warna hitam. Oke, nah nanti kalau sudah jadi warna hitam,
Nah, oke, Kak Asen sudah warnai dengan warna hitam. Nah, nanti ini ya, untuk mewarnai tongkat kayu obornya ini, nah adik-adik harus perhatikan jangan sampai tembus ya, jangan sampai keluar dari garisnya. Nah, kalau keluar nanti bisa jadi gambarnya adik-adik jadi agak jelek begitu ya. Nah, sekarang kita mau mengarsir ya. Mengarsir ini tipis-tipis aja ya, Kak Asen nanti tunjukkan tekniknya untuk mengarsir dengan pensil. Oke. Nah, terserah ini kalau mau adik-adik mau lebih tebal, mau lebih kelihatan arsirannya, adik-adik bisa warnai lebih tebal. Kalau adik-adik mau arsir tipis aja ya, jangan terlalu kasar goresannya ya, goresan pensilnya ya, oke. Nah, Kak Asen sudah selesai mengarsirnya. Berikutnya, langkah yang terakhir adalah kita mau gunting kertas scrap ya, gunting kertas scrap dan kita mau tempel jadi api di obornya. Nah, kertas scrap ini kalian gunting kecil-kecil jadi kotak-kotak gitu ya, menggunakan gunting tadi, tapi hati-hati ya karena gunting itu sangat tajam, nanti kalau enggak tangan adik-adik yang tergunting gitu ya. Nah, kalau sudah digunting nanti hasilnya akan jadi serpian-serpian kecil seperti ini ya, kotak-kotak kecil, atau ya kalian bisa potong secara beraturan ataupun tidak beraturan, terserah ya, yang penting jadi kecil-kecil, potongan kecil-kecil. Nah, kalau sudah kita membutuhkan perekat. Nah, Kak Asen di sini menggunakan double tape. Kalau kalian ada lem di rumah, kalian bisa gunakan lem tersebut ya. Kak Asen menggunakan double tape di sini. Nah, Kak Asen tempeli semua kertas scrapnya dengan double tape. Nah, sekarang kita tinggal menempelkan kertas-kertas ini. Nah, di atas ini ya, di permukaan yang masih warna putih ini kita tempeli kertas scrap yang warnanya merah dan oranye ini. Terserah mau berapa banyak, mau sebanyak mungkin atau sebanyak apapun terserah. Mau sedikit juga boleh, tapi apinya kan harus besar gitu ya kalau obor ya adik-adik ya. Jadi Kak Asen hari ini mau tempel di sini agak banyak gitu ya adik-adik ya. Nah, Kak Asen mulai mau menempel ini. Oke. Nah, menempelnya terserah ya adik-adik ya, jangan ini di mana ya nempelnya. Terserah adik-adik mau nempel di mana, asalkan di bagian yang permukaannya masih berwarna putih ya adik-adik ya. Nah, oke. Terserah adik-adik juga jumlah kertasnya mau seberapa, mau banyak atau sedikit, tapi itu mempengaruhi warna apinya ya. Jadi besar kecil apinya nanti dipengaruhi sama adik-adik menempel kertasnya itu gitu ya. Nah, Kak Asen sudah selesai menempel dan ini ya adik-adik hasilnya ya. Bisa dilihat di sini. Nah, nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Jadi banyak kertas scrapnya. Nah, nanti adik-adik bisa gunakan sedikit atau banyak, terserah adik-adik apinya mau seberapa. Nah, tapi Kak Asen hari ini bikin segini aja. Nah, ini obor Kak Asen sudah jadi. Jadi Kak Asen mau lihat obor kalian bisa mencoba di rumah dan kalian bisa upload di Instagram kalian dan tag @BethanyKidsMinistry ya di Instagram ya. Nanti Kak Asen mau lihat hasil obor kalian. Sekian ya, terima kasih dan selamat mencoba di rumah. Nah, adik-adik, kita sudah selesai ibadah online-nya ya. Sekarang kita mau tutup dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa sama-sama. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa, kami sudah boleh mengikuti ibadah dengan baik hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mengakhiri ibadah kami. Engkau memberkati kami, melindungi kami senantiasa Tuhan. Engkau yang menyertai kami dimanapun kami berada Tuhan. Jadikan kami seperti Gideon ya Bapa, yang pemberani Tuhan, yang tidak takut karena tahu bahwa Engkau selalu menyertai Gideon. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah bersama Benny dan Bethany Kids Ministry. Tuhan Yesus memberkati.